Pemirsa Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Bali menggelar kegiatan vaksinasi COVID-19 pada tenaga kesehatan usia 60 tahun ke atas. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan. Kegiatan vaksinasi terhadap 57 tenaga kesehatan yang berusia 60 tahun ke atas dilakukan pihak Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah di Kota Denpasar, Bali. Vaksinasi ini dilakukan setelah memvaksin nakes usia 18 hingga 59 tahun, peserta didik, relawan, dan tenaga outsourcing yang bekerja di RSUP Sanglah. Untuk vaksinasi tahap kedua, pada lansia nantinya akan dilakukan setelah 28 hari. Upaya ini diharapkan bisa mempercepat penanggulangan penularan COVID-19 di masyarakat. Jadi menindaklanjuti rekomendasi tersebut, kita di Rumah Sakit Sanglah juga sudah mulai melakukan vaksinasi terhadap nakes kita yang di atas umur 60 tahun mulai hari ini, pagi ini. Jadi sudah tadi saya sampai pagi tadi sudah ada sekitar 7 sasaran yang sudah bisa kita berikan vaksinasi. Nah, kalau kita melihat sasaran kita, nakes kita yang berusia lebih dari 60 tahun itu di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah ini ada 57 orang. Ya, dan untuk membahas mengenai vaksin terhadap tenaga kesehatan lansia, sudah bergabung bersama kami Profesor Zubair Jurban, Ketua Satgas ID untuk COVID-19. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mas. Prof, kabar? Alhamdulillah kabar baik, Prof. Semoga Profesor juga selalu kabar baik. Prof, untuk vaksin kepada tenaga kesehatan yang berusia lanjut, ini apakah vaksin untuk lansia memang hanya untuk tenaga kesehatan saja atau juga nantinya untuk lansia masyarakat umum? Iya, mula-mula untuk lansia nakes, sekarang kemudian akan disusul untuk umum, untuk semuanya. Baik. Prof, ini kemudian apa pertimbangan akhirnya lansia ini juga divaksinasi? Padahal sebelumnya vaksinasi dilarang bagi lansia, Prof. Iya, karena penelitian uji klinik fase 1 dan 2 membuktikan bahwa benar-benar aman untuk usia di bawah 60 tahun. Namun kemudian kan ini dengan waktu makin banyak bukti ilmiah terungkap. Nah, bukti ilmiah yang terbaru menunjukkan bahwa aman untuk usia di atas 60 tahun. Jadi fase 3 uji klinik di Brazil ini menyertakan sampai usia 70 tahun. Jadi sampai 70 tahun aman dari Brazil ini, kemudian BPOM mencari data-data yang lain, akhirnya menyimpulkan kalau di atas 70 tahun juga oke, tetapi disarankan lebih hati-hati dan ada baiknya dikerjakannya di rumah sakit vaksinasinya. Nah, hati-hati ini apa yang harus dilihat? Apakah ada syarat tertentu dari segi kesehatan yang harus dilihat pada lansia calon penerima vaksin, Prof? Iya, di sini ada tim screening. Jadi lansia itu kemudian ditanya umur berapa? Oh, misalnya 78, misalnya pernah sakit apa? Pernah kolesterol tapi sekarang normal, gula darah tadinya pernah ada diabetes, tapi sekarang HbA1c dan gula darah normal. Oh, nggak masalah, silahkan saja. Nah, kemudian kalau ada jantung, misalnya ada yang pernah pasang ring atau pernah operasi jantung bypass, antar dulu, nanti kita tunda dulu, Anda belakangan saja gitu. Kira-kira, jadi tim screening ini ketat sekali, kalau memang nggak bisa juga ditunda aja dulu. Belakangan ini maksudnya apa, Prof? Tetap akan divaksin atau bagaimana? Iya, sempat akan divaksin, atau lebih baik lagi kalau yang bersangkutan sebelum di screening tempat vaksin itu juga membawa surat keterangan dari dokternya masing-masing. Dulu pernah sakit apa, diobati apa, dan terkontrol atau tidak. Jadi prinsipnya kan usia lanjut selalu saja ketemu ada beberapa penyakit. Namun kalau penyakitnya terkontrol baik, iya monggo saja silakan untuk vaksinasi. Baik, usia lanjut ini Prof, ini kan sangat rentan sekali penyakit penyertanya seperti memang tadi Prof sebutkan ada gula darah, diabetes, dan darah tinggi. Nah, ketika memang yang calon yang mendapatkan vaksin ini sedang menderita penyakit tersebut, artinya dilarang untuk mendapatkan vaksin. Oh, ditunda, kan misalnya diabetes belum terkontrol, paling lama sebulan juga bisa diobati, selesai, bisa divaksinasi. Darah tinggi juga sama, kalau masih
160-100 misalnya, oh ini belum terkontrol ya diobati, dosisnya disesuaikan, nanti sebentar kemudian juga akan normal dan boleh vaksinasi. Namun catatannya begini, usia lanjut itu kenapa penting? Karena kalau terkena virus penyebab COVID-19, ini angka kematiannya tinggi, lebih dari 10%. Padahal pada usia yang lebih muda, itu risiko kematian akibat COVID-19 kan di bawah 3%. Rata-rata dunia juga di bawah 2%. Sedangkan kalau usia lanjut di atas 10%. Jadi kan beda banget. Jadi justru penting banget untuk melindungi usia lanjut. Baik, Prof, untuk usia lanjut ini apakah kemungkinan akan ada efek yang dialami dibanding dengan yang usia muda ketika setelah divaksin, Prof? Ya itu tadi, jadi untuk menghindari efek samping yang serius maka diperlukan screening. Jadi kalau hanya usia lanjut toh nggak ada masalah penyakit penyerta, ya monggo silakan. Kemungkinan efek sampingnya apa, Prof? Kemungkinan efek sampingnya yang lebih berat sebetulnya yang terdeteksi sekarang ini tidak ada. Namun kita harus belajar juga dari negara lain. Jadi misalnya di Norwegia itu usianya lanjut banget karena Norwegia mempelajari, mereka punya vaksin Pfizer. Vaksin Pfizer di Inggris pada usia lanjut. Jadi mereka mau meniru. Jadi orang-orang yang ada di panti jompo yang usia lanjut banget dan sakitnya lumayan berat-berat, itu divaksinasi. Nah, kemudian menyebabkan kematian pada sekitar 29 pasien yang meninggal setelah vaksinasi. Tapi itu ternyata dibuktikan bukan karena vaksinnya, tapi memang karena penyakit dasarnya. Untuk itu WHO sekarang juga sedang meneliti ulang apakah benar demikian. Jadi nggak usah khawatir kalau sudah lewat tim screening. Baik. Manfaatnya jauh lebih besar dari kemungkinan efek sampingnya. Baik, oke. Untuk menghindari resiko yang nggak besar begitu bahkan kematian, dampak dari vaksinasi usia lanjut ini, kemudian apa yang dilakukan, Prof? Ya tadi dengan screening. Jadi kalau saya pernah sekarang masih minum obat untuk penyakit jantung, ya pada screening itu kemudian ya nanti dulu, ntar dulu mas atau ntar dulu dok belakangan. Kemudian ada yang pasien asma datang masih ngik bengek, asmanya masih aktif, ya tunda dulu. Namun kalau usia 75, 76 sehat, fisiknya baik, ada diabetes tapi terkontrol baik, ya lanjut dengan vaksinasi nggak masalah. Baik. Atau ada hipertensi atau ada asma namun sedang terkontrol baik, tidak dalam kondisi yang berat, amat baik untuk divaksinasi, mencegah risiko gawat karena COVID. Baik, Prof, ada imbauan untuk masyarakat terkait vaksin ini khususnya mungkin untuk masyarakat lanjut usia, Prof. Apa imbauan dari Profesor? Jadi vaksin ini cara yang aman dan efektif dan cepat untuk mendapatkan kekebalan. Sehingga kalau kita setelah divaksinasi itu menjadi kebal, sehingga kalau ada virus masuk ke tubuh kita bisa ditangkal, tidak jadi sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita divaksinasi pertama, itu nggak langsung kebal. Seminggu kemudian juga belum. Kalau untuk usia lanjut kan jaraknya 2 kali suntik itu 28 hari. Jadi kekebalan baru muncul mulai optimal itu setelah 6 minggu. Jadi pada minggu pertama, minggu kedua kita masih bisa tertular. Jadi tetap harus hati-hati banget. Itu terbukti juga misalnya Bupati di Sleman itu berapa hari, sekitar 1 minggu setelah vaksinasi pertama terbukti terinfeksi. Kenapa? Karena memang belum kebal dia. Kebalnya itu baru muncul sedikit-sedikit setelah 8 hari, muncul separuh setelah 14 hari. Namun kalau untuk yang usia muda itu kekebalan baru muncul setelah 1 bulan, yaitu 2 minggu setelah suntikan kedua. Pada usia lanjut 2 minggu setelah suntikan kedua, berarti karena jaraknya 28 hari, berarti 6 minggu setelah suntikan pertama itu baru terjadi kekebalan. Baik,
Terima kasih Prof. Zubairi Zurban, Ketua Satgas ID untuk COVID-19. Kita harapkan partisipasi dari warga lansia juga tinggi untuk mendapatkan vaksin, tentunya dengan catatan dalam kondisi sehat. Betul, dan yang paling penting juga seperti Prof bilang tadi, kalau setelah divaksin yang pertama, jangan langsung merasa sudah aman kemana-mana tanpa jaga jarak semuanya. Belum ada kekebalan yang utuh Belum ada ya? kekebalan, seharusnya harus tetap menjaga semuanya meskipun Betul sudah sekali. menjalani semua tahapan vaksin.